Halo guys, ini saya baru saja beli smartwatch dari aplikasi online shop. Nah, ini aku beli smartwatch baru dari brand Dizo. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dengan brand ini ya. Ini tuh satu brand dengan Realme. Jadi kalau Realme kan ada smartwatchnya sendiri ya. Nah, ini Realme mengeluarkan lagi produk smartwatch dengan nama Dizo. Nah, untuk model dari smartwatch yang aku beli, ini saya beli yang model Dizo Watch 2 Sport ya. Di bagian bawah ada tulisan Realme Tech Life. Di bagian sampingnya ada sedikit spesifikasi singkat yang dimiliki oleh smartwatch Dizo Watch 2-nya. Nah, ini aku untuk varian warnanya beli yang warna golden pink. Jadi ada dua varian warna ya. Ada yang warna abu-abu kalau nggak salah. Cuma ini tersisa warna golden pinknya saja. Jadi ya kita beli yang warna pinknya. Oke Bapak, sekarang kita akan coba buka untuk smartwatch-nya. Untuk harganya ini kurang lebih sekitar 200.000 sampai 250.000 rupiah. Jadi sudah mulai turun ya untuk harganya ya. Dan di sini kita dapat charger magnetik juga. Jadi untuk chargernya ini sudah menggunakan charger magnetik yang dimana ini cukup simpel untuk penggunaannya. Tinggal kita tempelkan ke bagian bodinya untuk mengisi daya smartwatch-nya. Nah, ini dia untuk smartwatch-nya. Kita juga dapat ini ya, buku petunjuk manual untuk mengoperasikan smartwatch di Dizo-nya. Cuma untuk kartu garansinya sepertinya kita nggak dapat deh. Tumben ya, biasanya kalau saya beli smartwatch itu pasti bakal dapat kartu garansi. Nah, ini kita coba untuk charger dulu isi daya karena memang untuk smartwatch ini tidak bisa dinyalakan teman-teman karena masih belum terisi untuk dayanya. Jadi kita isi daya dulu dan seperti ini tampilannya saat diisi daya. Nah, ini tadi sudah saya coba untuk pairing juga ke handphone saya. Oke, ini untuk tampilan awalnya dari smartwatch Dizo. Jadi ini sudah coba aku setting juga untuk bagian watch face-nya. Ini sudah aku ganti ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Untuk tampilan awalnya ini dia. Tinggal kalian tekan untuk bagian layarnya untuk mengganti tampilan watch face-nya. Nah, ini untuk tampilan watch face bawaan dari smartwatch-nya. Jadi ada beberapa tampilan watch face bawaan. Ini yang kedua ya untuk tampilannya. Ini tampilan yang ketiga. Kita geser lagi, ini tampilan watch face yang keempat. Jadi ini merupakan watch face bawaan dari smartwatch Dizo-nya dan tidak bisa kita ubah atau ganti dengan menggunakan background foto yang lain. Nah, jadi di sini kita cuma disediakan satu background saja yang bisa kita custom. Bisa kita ganti dengan menggunakan pilihan foto yang ada di aplikasi Dizo ataupun bisa kita custom juga dengan menggunakan foto yang kita suka, seperti itu ya. Ini ada fitur mode step juga. Jadi dengan fitur ini bisa mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh kita itu berjalan ataupun melangkah selama 24 jam. Nanti bakal kehitung di sini. Ada fitur-fitur kesehatan juga seperti fitur sleep monitoring yang bisa memantau kualitas tidur kita. Di sini juga ada fitur heart rate monitoring, teman-teman. Kita akan coba gunakan ya. Nah, jadi saat kita menggunakan fitur ini, fitur kesehatannya itu untuk bagian sensornya dia bakal langsung aktif. Ada fitur pendukung seperti cuaca juga. Keren sih untuk animasi tampilannya. Nah, ini juga ada fitur remote control musik yang bisa kalian gunakan. Jadi untuk menggunakan fitur ini ya harus kalian pairing dulu smartwatch kalian ke handphone kalian. Nah, ini ada menu notifikasi juga. Jadi smartwatch Dizo ini sudah bisa untuk menerima notifikasi yang ada di handphone kalian. Seperti notifikasi WhatsApp,
Instagram, Telegram, atau mungkin notifikasi yang lain. Sudah bisa diterima di aplikasi Dizo-nya. Ya, kalian harus pairing atau menghubungkan smartwatch kalian ke handphone kalian, baru kalian bisa aktifkan untuk fitur terima notifikasinya. Nah, ini juga ada fitur kesehatan, monitoring saturasi oksigen dalam darah. Jadi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah tubuh kita nih. Untuk mode olahraganya ini disediakan kurang lebih sekitar 110 mode olahraga yang bisa kalian gunakan teman-teman. Jadi kalau di layar smartwatch ini cuma ada 15 mode olahraga, terus kalian tuh bisa kostum, bisa ganti dengan memilih mode olahraga yang lainnya. Jadi sudah disediakan cukup banyak ya untuk mode olahraganya. Ini ada olahraga jogging, bersepeda, berjalan, badminton. Cuma sayangnya ini masih belum ada fitur mode olahraga berenangnya. Jadi seperti ini tampilan dari mode olahraganya saat digunakan. Di sini untuk animasinya cukup unik. Ada langkah, durasi latihan, kalori, sampai jarak tempuh yang kita tempuh ya selama berolahraga. Nanti bakal ke-record juga di situ. Untuk fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap ya. Ada alarm, ada stopwatch, ada fitur countdown juga atau hitung mundur. Ada fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Di sini juga sudah ada fitur kalendernya juga, sudah cukup lengkap. Ada fitur tap to wake juga, fitur kontrol musik, kamera, sama fitur temukan ponsel saya. Mungkin kurangnya ya masih belum ada fitur always on display-nya atau AOD. Masih belum ada fitur tap to wake-nya, tapi sudah ada fitur rest to wake-nya ya. Sama juga mungkin ini masih belum ada fitur kesehatan seperti mengukur suhu tubuh sama fitur blood pressure atau mengukur tekanan darah. Itu masih belum ada. Nah, untuk hasil dari penggunaan fitur kesehatannya ini saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat ya. Karena ini kan bukan perangkat alat medis. Tapi setidaknya ini bisa kita gunakan untuk memantau kesehatan tubuh kita, seperti itu. Sekarang kita akan bahas mengenai spesifikasi dari smartwatch Dizo Watch 2 Sport-nya. Smartwatch ini memiliki ukuran strap 22 mm. Untuk bagian strapnya ini bisa kalian ganti dengan menggunakan strap yang lain dengan ukuran yang sama ya, 22 mm. Untuk bagian layarnya ini sudah cukup besar, memiliki layar sebesar 4,3 cm atau 1,69 inch dengan layar sentuh. Tentunya ini sudah cukup keren ya dengan tampilan sebuah smartwatch. Untuk brightness-nya ini memiliki kecerahan layar hingga 600 nit. Jadi walaupun kalian berada di bawah terik matahari, itu masih terlihat sangat jelas untuk bagian layarnya. Terus kalian bisa tingkatkan juga untuk bagian brightness-nya saat berada di bawah terik sinar matahari. Untuk tampilan dari layarnya ini sudah cukup jelas, terang, tajam juga, walaupun masih belum menggunakan layar AMOLED ataupun Super AMOLED. Tidak ditulis di keterangan tokonya sih untuk bagian layarnya ini terbuat dari apa. Apakah sudah menggunakan IPS atau mungkin masih TFT atau mungkin ya sudah menggunakan layar yang lebih bagus. Cuma kalau dari segi desain layar ini sudah menggunakan layar lengkung 2,5D yang membuat tampilannya tampak lebih elegan dan lebih mewah. Ini bisa kalian lihat dan perhatikan untuk bagian samping bodi layarnya ini terlihat melengkung ya. Ini yang bikin tampilan dari smartwatch ini tampak mewah. Apalagi dari bezelnya ini sudah cukup kokoh dan kuat. Sepertinya terbuat dari bahan metal. Sudah memiliki sekitar 100 tampilan background untuk pilihan notification-nya. Jadi bisa kalian gonta-ganti dan gak bakal bosan juga untuk pilihan wallpaper yang disediakan oleh aplikasi Dizo. Untuk mode olahraganya mungkin di tampilan layarnya cuma ada 15 mode olahraga, tapi itu bisa kalian custom sampai sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian pilih dan bisa kalian gunakan. Cuma sayangnya ini masih belum ada fitur mode olahraga berenangnya. Dan smartwatch ini sudah memiliki fitur tahan air, waterproof hingga 50 meter. Keren nggak tuh?
Jadi bisa kalian bawa juga untuk cuci tangan atau mungkin mengambil wudhu, atau mungkin terkena air hujan tidak perlu khawatir smartwatch kalian bakal mengalami kerusakan. Untuk daya tahan baterainya memiliki daya tahan baterai sebesar 260 mAh, yang dimana ini diklaim mampu bertahan sekitar 10 hari dengan mengaktifkan fitur kesehatannya. Tapi kalau dalam mode standby mungkin bisa bertahan lebih lama ya. Untuk mengisi daya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Untuk varian warnanya, saat kalian mau beli smartwatch ini ada beberapa varian warna. Ada yang warna klasik black, dark green, mint, silver grey, sama warna gold, termasuk warna golden pinknya. Untuk beratnya, smartwatch ini memiliki berat sekitar 38 gram dengan ukuran layar 1,69 inch. Ini sudah cukup worth it ya di kelas harganya. Untuk fitur rest to wake-nya sudah cukup responsif, cuma sayangnya ini masih belum ada fitur tap to wake ya. Jadi kalau fitur rest to wake itu tinggal kita gerakkan seperti ini ke arah wajah kita, nanti dia otomatis bakal menyala. Kalau fitur tap to wake, kita tinggal menyentuh bagian layarnya untuk menyalakan layar smartwatch-nya, seperti itu ya. Belum ada fitur always on display juga, tapi untuk harga segini sih sudah cukup worth it ya, kurang lebih sekitar 200.000 sampai 250.000 rupiah. Nah, ini sudah saya coba ganti juga untuk bagian strapnya. Terlihat ya, untuk tampilannya ini agak sedikit berbeda saat kita sudah mengganti bagian strapnya. Terlihat lebih cocok untuk digunakan laki-laki kalau kita ganti strap dengan menggunakan warna hitam. Untuk kecerahan dari layarnya sudah cukup cerah, dan terus untuk lama waktu layar menyala itu kurang lebih sekitar 30 detik saja, tidak terlalu lama ya, karena ya memang masih belum ada fitur always on display-nya juga. Untuk bagian bezel bawahnya memang agak sedikit tebel ini, kelihatan sih, tapi bisa disamarkan saat kita menggunakan tampilan watchface berwarna hitam. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain, bye bye.